Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan sholawat Badar? Orang Islam Indonesia pasti mengetahuinya. Bukan hanya karena pengarangnya asli Indonesia, tetapi untaian bait-baitnya yang indah dengan lagunya yang khas menjadikan sholawat ini disukai oleh banyak orang. Bahkan sholawat Badar dijadikan semacam bacaan wajib di berbagai acara, seperti acara istighosah dan lain-lainnya. Dan ada juga yang menjadikan sholawat Badar sebagai pujian-pujian untuk menunggu pelaksanaan sholat berjamaah. Sholawat Badar adalah sholawat berbentuk bait-bait syair yang di dalamnya ada banyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon selamat dari bencana, ketertindasan, keluar dari kesusahan dan kesedihan, memperoleh kenikmatan, dan masih banyak lainnya. Dengan bertawassul atau menjadikan Nabi Muhammad SAW, para mujahid dan ahli Badar sebagai wasilah pelantara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat Badar disusun oleh Kiai Ali Mansur dari Banyuwangi. Beliau adalah keponakan Kiai Ahmad Qusairi, pengarang kitab Tanwirul Hijah, yang telah disarai oleh ulama terkemuka Haromen, yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Saat nyantri di sebuah pesantren, Kiai Mansur tertarik mendalami ilmu arud dan qawafi, yaitu ilmu tentang syair-syair Arab. Beliau menekuni mata pelajaran itu sampai akhirnya ia mahir merangkai syair-syair Arab, dan sudah ada puluhan syair yang telah disusun olehnya, termasuk diantaranya adalah sholawat Badar. Sholawat Badar dikarang oleh Kiai Ali Mansur pada tahun 1960-an, yaitu pada masa situasi politik dalam negeri sangat kacau. Indonesia berada dalam ancaman PKI. Kiai Mansur sangat sedih melihat banyaknya korban dari kekejaman dan kebiadaban PKI. Lebih-lebih yang menjadi korban banyak dari kalangan kaum santri dan para kiai. Kiai Mansur yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor Departemen Agama Banyuwangi dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dalam ketidakberdayaannya, ia tidak henti-hentinya terus berdoa dan berharap kepada Allah agar melindungi rakyat Indonesia, menyelamatkan mereka dari bencana dan siksa, dan menganugerahi mereka nikmat dan ketentraman. Hingga pada satu malam, beliau mimpi didatangi orang-orang yang berpakaian jubah putih. Anehnya, pada malam itu juga istri Kiai Ali Mansur mengalami mimpi yang sama. Keesokan harinya, mimpi itu ditanyakan pada Habib Hadi Al-Haddar. Habib Hadi Al-Haddar menjelaskan bahwa orang-orang yang ada dalam mimpinya adalah ahli Badar atau orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Maka Kiai Ali Mansur bertekad untuk menyusun sholawat dengan bertawassul kepada ahli Badar, berbentuk syairan karena itu merupakan keahliannya. Ada kejadian aneh setelah Kiai Ali Mansur menyelesaikan karangannya, yaitu keesokan harinya semua tetangga datang berbondong-bondong ke rumah Kiai Ali Mansur. Ada yang membawa beras, ikan, lauk, dan keperluan masak lainnya. Mereka mengaku mengalami mimpi yang sama, yaitu didatangi seorang laki-laki yang memerintah mereka untuk membantu Kiai Ali Mansur karena akan ada acara besar di rumah Kiai Ali Mansur. Dan lebih aneh lagi, pada waktu itu juga datang serombongan Habib yang dipimpin oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, menanyakan sholawat Badar yang telah disusun oleh Kiai Ali Mansur. Padahal waktu itu Kiai Mansur belum pernah memberitahu karangannya kepada siapapun. Habib Ali meminta Kiai Ali Mansur untuk membacakan sholawat burdah karangannya di depan para habaib. Para hadirin yang hadir di tempat itu merasa takjub dengan sholawat yang telah disusun oleh Kiai Mansur. Sejak saat itulah sholawat Badar mulai dikenal, bahkan dijadikan sebagai tandingan lagu genjer-genjer milik PKI. Subhanallah, keampuhan sholawat Badar dapat memporak-porandakan PKI yang saat itu seperti tak terkalahkan.
Melihat isi kandungannya, sholawat Badar mempunyai banyak keutamaan dan khasiat. Berikut adalah khasiat dan manfaat sholawat Badar. Tetapi sebelumnya, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Lensa Agama ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share agar menjadi amal jariah bagi kita sekalian. Pertama, menghilangkan kesedihan dan kegelisahan. Kedua, selamat dari petaka bencana dan wabah penyakit. Ketiga, dilindungi dari gangguan manusia dan jin, dan sebagai perbentengan diri beserta keluarga dan masyarakat. Keempat, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kelima, sebagai penawar penyakit hati. Membaca sholawat Badar juga upaya untuk memohon rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali dan menghapus darinya 10 dosa. Hadis riwayat Ahmad.